Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam mimbar Gemar online pada pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Pagi hari ini, mari kita kembali belajar untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-1, ayat yang ke-7. Kitab Amsal pasal yang ke-1, ayat yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya ingin sharingkan kepada kita semua yang mendengarkan mimbar Gemar online pagi hari ini, bahwa di dalam kitab Amsal pasal yang ke-1 ini, jika kita membaca dari ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7, di sini saya menangkap bahwa tujuan kenapa kitab Amsal ini ditulis adalah supaya menolong setiap kita yang membaca, setiap orang yang membaca, setiap orang yang mendengarkan, menolong mereka agar mereka tahu tentang hikmat, tentang kebenaran, tentang keadilan, dan tentang kejujuran. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menggarisbawahi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya hikmat. Nah, di sini hikmat dan pengetahuan itu merupakan dua hal yang berbeda. Pengetahuan adalah apa yang kita pelajari lewat keseharian, entah itu ilmu matematika, entah itu apapun ilmu yang kita pelajari sehari-hari, itu merupakan suatu pengetahuan. Tetapi kalau hikmat, menurut hemat saya, menurut analisa saya, adalah sikap dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan orang. Nah, jadi hikmat ini memiliki fungsi, yaitu menolong orang untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan dapat memilih setiap keputusan-keputusan, setiap pilihan-pilihan dalam kehidupan seseorang. Nah, pagi hari ini kita mau belajar sesuatu tentang hikmat. Nah, tidak semua orang punya hikmat. Tidak semua orang punya hikmat. Begitu juga orang Kristen. Begitu juga anak-anak Tuhan. Tidak semua anak-anak Tuhan punya hikmat. Karena apa? Di sini yang perlu kita ketahui, hikmat itu bersumber pada Tuhan. Dasar dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan mentaati firman Tuhan. Nah, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, apalagi tidak mentaati firman Tuhan, itu sama saja kita bisa dibilang kita tidak punya hikmat. Nah, oleh karena itu pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama, kita merenungkan firman Tuhan lewat bacaan kita pagi hari ini, untuk kita bisa memiliki hikmat. Dengan cara seperti apa? Dengan cara takut akan Tuhan. Dengan cara takut akan Tuhan, yaitu menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, terlebih mentaati firman Tuhan. Dengan begitu, kita pasti akan punya hikmat daripada Tuhan. Pagi hari ini
muncul pertanyaan untuk setiap kita yang perlu kita jawab masing-masing secara individu masing-masing. Apakah kita hari ini masuk dalam golongan orang-orang yang berhikmat? Mari kita renungkan bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya harap setiap kita dapat memaknai firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi, dengan begitu, dengan kita hidup takut akan Tuhan, kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Dan ketika kita punya hikmat dari Tuhan, kita pasti bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan setiap keputusan-keputusan yang kita akan pilih, itu semua pasti dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Semoga renungan singkat pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua yang mendengarkan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh merasakan berkatnya Tuhan, merasakan kasihnya Tuhan. Kami boleh beristirahat sepanjang malam dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, segar, bugar Tuhan. Terlebih terima kasih karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan lewat acara Mimbar Gemar online pagi hari ini Tuhan. Ya Bapa, kami rindu Roh Kudus boleh selalu bekerja dalam setiap hati kami, hidup kami, memetraikan firman Tuhan ini dalam hati kami, menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Bapa, ajar kami untuk hidup takut akan Tuhan, ajar kami untuk memiliki hikmat, ajar kami memakai hidup kami benar-benar sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beraktivitas. Tolong jagai kami dari pagi sampai malam kami kembali beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.